Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembelajaran pada buku tema 3, subtema 1 pada pembelajaran ke-1. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran tema 3, sesuai dengan judulnya ya nak ya, tentang benda di sekitar. Apa yang anak ustazah ketahui tentang benda? Apa sih itu benda? Apakah anak ustazah tahu? Kira-kira di sekitar anak ustazah ada benda tidak? Nah, kalau begitu coba anak ustazah perhatikan. Apakah ada pensil, pena, meja, kursi, televisi, tempat tidur, dan lainnya? Nah, apakah itu termasuk benda anak ustazah? Nah, untuk itu sebelum kita membahasnya lebih jauh, ustazah akan membahas sekilas bahwa benda itu terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ada benda berdasarkan sifat fisiknya, benda berdasarkan jenisnya, benda berdasarkan ciri-cirinya, dan terakhir benda berdasarkan bahannya. Untuk itu, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang benda berdasarkan sifat fisiknya dulu ya nak ya. Nah, benda berdasarkan sifat fisik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu berdasarkan ukurannya, bentuknya, dan warnanya. Untuk itu, mari kita bahas. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Selanjutnya, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Apa anak ustazah coba bedanya? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Panas matahari misalnya, panas api misalnya. Ya, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak dapat menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang. Jadi, kalau api, cahaya lampu, cahaya matahari bukan benda ya nak ya. Nah, kamu telah membaca wacana tentang benda. Sekarang amatilah gambar-gambar berikut ini, kemudian lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, perhatikan gambarnya anak ustazah. Kira-kira di sana ada api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan terakhir ada hewan. Kira-kira yang mana gambar yang bukan termasuk benda? Perhatikan yang mana anak ustazah.
Ya, jawabannya adalah api. Kita lingkarin, api. Kemudian ada lagi tidak, nak? Ada cahaya lampu, bukan benda ya, kita lingkari. Kemudian ember, benda bukan? Ya, benda tentunya, nak ya. Kemudian satu lagi yaitu suara, karena suara bukan benda tapi termasuk bunyi. Selain itu semuanya benda ya, nak ya. Nah, sekarang anak ustazah sudah dapat membedakan mana benda dan bukan benda. Sekarang perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Kemudian benda-benda ini mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Kita mulai dari ukuran ya, nak ya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya seperti ada buku, kursi, lemari, dan ban. Selanjutnya dari segi bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini, nak ya. Lihat, ada bola bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga, persegi, empat, dan lain sebagainya. Jadi kalau dari segi bentuk, setiap benda itu mempunyai bentuknya tersendiri, nak ya. Kemudian dari segi warna, bentuk di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Contohnya gelas warnanya biru, abu-abu, tinta ada warnanya beragam macam, pensilnya ada warna oranye, ungu, dan penghapusnya juga ada warna oranye. Begitu juga benda-benda yang di sekitar anak ustazah. Ada yang kamarnya warna pink, ada yang warna biru, ada yang mejanya warna coklat, ada yang warna putih. Jadi setiap benda mempunyai warnanya masing-masing, nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang di sini anak ustazah diminta untuk mengelompokkan berdasarkan ukuran bentuk ataupun warna. Jadi di sana kan di buku tematik tertulis kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 itu anak ustazah silakan mengelompokkan benda berdasarkan ukuran. Di kelompok kedua silakan anak ustazah mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Dan di kelompok ketiga silakan anak ustazah mengelompokkan benda berdasarkan warnanya. Jadi di sana 3 kelompok dan silakan anak ustazah mengamati benda yang ada di sekitar anak ustazah. Tentunya benda di sekitar rumah ya, nak ya, yang dapat anak ustazah amati. Oke, selanjutnya anak ustazah telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Nah, sekarang anak ustazah diminta melengkapi tabel. Benda terbagi menjadi 3, yaitu ada jenisnya, sifat fisiknya, dan ciri. Benda berdasarkan jenisnya terbagi lagi menjadi 2. Pertama ada benda hidup, yang kedua ada benda mati. Kita tulis yang kedua itu benda mati. Selanjutnya benda berdasarkan sifat fisik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ukurannya, yang kedua bentuknya, yang ketiga warnanya. Oke, kita tulis. Dan yang terakhir, benda berdasarkan cirinya terbagi menjadi 2. Yang pertama mempunyai massa, dan yang kedua kita tulis menempati ruang. Nah, seperti itu ya, nak ya. Silakan diisi di buku tematik anak ustazah. Oke, selanjutnya
Apakah anak ustazah pernah melihat benda-benda di bawah ini? Pernah ya nak ya? Bukan pernah melihat, tapi setidaknya kita pernah belajar di kelas 2 kemarin tentang alat ukur. Di sana ada mistar, yang kedua itu ada meteran pita, yang ketiga itu meteran roll, dan yang keempat yaitu meteran saku. Nah, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Contohnya saja ada mistar. Satuan dari alat ukur mistar yaitu sentimeter. Nah, sekarang silakan anak ustazah tuliskan satuan panjang yang anak ustazah ketahui pada kotak paling bawah ini ya nak ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan penggaris atau mistar untuk mengukur? Berikut kita tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Jadi anak ustazah, kalau mau mengukur menggunakan penggaris atau mistar, biasakan mengukurnya dimulai dari angka 0 ya. Oke, ustazah contohkan pada soal pertama. Di sana kita akan mengukur penghapus. Dimulai dari angka 0, dilihat pada ujung mistar sampai yang paling ujung penghapus itu berapa nak? Angka 3. Berarti panjang penghapusnya adalah 3 cm. Jangan lupa tambahin cm ya nak, karena satuan panjang yang dipakai oleh penggaris yaitu cm. Jadi kita tulis 3 cm. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan sendiri pada soal berikutnya. Oke, selanjutnya benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmisnya. Nah, di sana ada triangle, tamborin, marakas, kastonyet, dan kendang. Nah ya, itu. Kemudian, apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan dengan mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan tepukan tangan. Nah, ketukan berirama menggunakan simbol ini terbagi menjadi 3 ya nak ya. Pertama, ketukan kuat yaitu 5 jari. Kedua, ketukan sedang yaitu 2 jari. Dan terakhir, ketiga, ketukan lemah 1 jari. Berikut contoh ketukan beriramanya dengan menggunakan lagu teka-teki dari ciptaan Ibu Sud. Oke, sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan anak ustazah dengarkan lagu teka-teki dari ciptaan Ibu Sud. Ada
sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Oke, setelah anak ustazah mendengarkan lagu teka-teki dari Ibu Su, sekarang tugas anak ustazah silakan mempraktikkan gerakan ketukan berirama dengan menggunakan lagu teka-teki ini ya nak. Selamat mencoba. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah, wassalamualaikum.